Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi telah menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan menahan Edi di rutan Bareskrim. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi berencana mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik. Tim kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, menyebut ada pertimbangan dua langkah hukum yang akan ditempuh, yakni penangguhan penahanan dan gugatan pra-peradilan atas keputusan polisi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Selain itu, kuasa hukum dari Edi Mulyadi juga menyatakan akan meminta perlindungan hukum kepada Dewan Pers karena merasa akun YouTube dari Edi Mulyadi yang dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah produk pers yang patut dilindungi. Perusahaan FNN ya, jadi di tempat Pak Edi bekerja. Saya sarankan supaya mengajukan penangguhan penahanan. Itu yang pertama. Kalau tidak dikabulkan ya berarti kita mengajukan pra-peradilan. Intinya di situ. Kemarin udah bawa pakaian ya. Udah siap semua memang. Kita memang udah siap lah. Pak Edi memang udah tahu kondisinya, mau diapa-apain udah tahu kayaknya beliau itu. Hebat juga feelingnya. Kasus dugaan ujaran kebencian soal Kalimantan kini memasuki babak baru. Edi Mulyadi sudah menjadi tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Edi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara setelah rangkaian pemeriksaan sejak Senin pagi hingga Senin petang. Sejumlah saksi dan juga ahli sudah diperiksa polisi, mulai dari ahli sosiologi, ahli pidana, ahli bahasa hingga digital forensik. Edi Mulyadi diancam dengan pidana 10 tahun penjara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Selama 20 hari ke depan, Edi ditahan untuk menjalani pemeriksaannya sebagai tersangka. Sementara tim kuasa hukum tengah berkomunikasi dengan keluarga Edi Mulyadi soal penangguhan penahanan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menilai pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut dirinya menjadi target polisi karena sikap kritisnya dinilai tidak berdasar. Kompolnas menilai penetapan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian didasari pada alat bukti yang cukup. Kita ini punya tempat bagus. Menanggapi pernyataan dari tersangka Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa dia dibidik oleh Polri karena sikap kritisnya, menurut pendapat saya pernyataan tersebut tidak berdasar karena Polri dalam menangani suatu kasus itu mendasari pada alat bukti yang cukup. Yang kedua, juga perlu dilihat isu yang ditangani, karena isu tersebut sangat rawan dan sangat potensial untuk menimbulkan gejolak di masyarakat, maka Polri melakukan langkah-langkah sampai dengan penahanan.